malam Wati. Ngapain ini kok dipanggil Wati malam-malam? Lu biasanya mah manggilnya pagi apa siang? Subuh. Enggak lo, malam juga. Kayak mana? Udah jadi nyonya Oppo belum? Belum lah, bentar lagi. Tinggal menghitung hari aja. Wah, udah mau resepsi nih. Tinggal menghitung hari. Cara ngelamarnya cemana kemarin? Betul itu dilamar ke apa? Iya, tapi ini ngomongnya gagap, ketakutan. Ketakutan kayak mana? Atas bawah basah. Jadi atas bawah basah cemana ini? Iya basah loh, Om Buncit. Basah? Apa terkencing apa cemana? Apa? Kurasa iyalah kalau yang bawah. Yang atas basah keringat, yang bawah baru basah terkencing dia. Kok bisa ngelamar terkencing? Entah saking ketakutannya, kurasa takut dia nggak diterima kan siapa namanya, Kuapo. Jadi dia ini apa namanya, ngelamarnya ini apa sampai menggeletar gitu loh Om. Menggeletar, coba bisa diperagai gimana? Kayak gitu masuk kan ini kan dia masuk lah ini waktu mau masuk nih buka pintu masuk dulu. Malam Wati kata gitu, malam kok gitu, masuk kok kan gitu, masuk lah ini Kuapo kan, tak suruh duduk Om, tak suruh duduk ke ini, ke bangku. Dia minta buatkan ini kopi. Biasa minta buatin apa? Biasa minta buatkan susu peras. Enggak loh, minta buatkan kopi. Habis minta buatkan kopi kan ke belakang lah ini Wati kan, baru sambil ngudek-ngudek kopi, tinggal nengok-nengok dia nih, rupanya dia baca ini. baca tulisan dia kan. Baca tulisan. Lirik juga. Baca tulisan, tak tengok gini. Ini memang orang tua kurang ajar. Nengok dari tulisan dia gini kan, udah siap kan, tak anterin ini Om, tak anterin gitu kan, sambil gini-gini dia kan masuk ke kantong gitu lah dia, ketakutan kan. Jadi tak letak ini kok minum kopinya, iya makasih Wati katanya gitu. Jadi kan sambil ini ngambil kopi kan gini-gini dia. Ngambil kayak gitu Om, kasihan kali aku. Panas pun gak dimus sama dia, langsung minumnya gini kan sama dia kan, diletakkannya lagi. Habis itu baru ngomong kan, Wati kan duduknya gini biasanya gitu kan, duduk gini lah. Jadi ini daster Wati kan agak koyak, jadi nampak ini kan gitu, agak nampak. Jadi Kuapo nengokin aja kan, Kuapo nengokin sambil bingung lah dia, sampai menggeletar dia ngomong apa ini kan gitu. Sambil tak bilang gini, kok ngomong apa, bilang gitu. Oh sebentar katanya gitu, untuk menggeletar gitu. Ini agak gelap ya katanya gitu kan, agak gelap ya katanya. Udah ngomong aja lah, ngomong apa. Udah apa nih lu, saking ketakutan kan, ini udah basah ini, semua basah Om. Ini bau-baunya mengalir dia basahnya ke bawah. Kencing nggak terasa. Sampai mengalir ke bawah gitu, macam air terjun itu loh Om. Itu baru ngomong gini dia. Udah bingung dia mau ngomong apa kan, udah keringet dingin ini Om. Ngomong gini dia sama Wati, lu mau nggak jadi istri Owe katanya gitu kan. Kalau lu mau ayo cepet kita nikah katanya gitu. Langsung gitu ngelamarnya. Langsung gitu ngomong. Wati terus gini lah nengoknya, termenung sebentar Wati kan. Maulah gitu lah Wati, tapi bentar ya kok. Kalau Koko mau sama Wati, ada beberapa persyaratan yang harus Kuapo memenuhi gitulah kan. Adalah beberapa persyaratannya, yang Wati minta gaunnya yang panjang, warna putih tapi yang panjang Om, 6 meter. Enggak sampai. Panjang kali. Itu baru apa namanya, mau naik ke pelaminannya Om, harus pakai karpet merah. Baru itu Wati minta cincin sama ini. Ada yang katanya dia
dia susah lah nyarinya gitu kan. Wati sengaja om minta inilah, minta cincin dari berlian yang langsung dari lautnya. Gitu loh om, jadi dia gini loh om, kenapa Wati buat gitu supaya dia mau berusaha berjuang gitu. Betul nggak Denny suka sama Wati gitu loh om. Jadi kalau nggak dapet lah cincin berlian yang dari laut, cuman itu? Ya nggak apa-apa, cuman ngetes dia aja loh om gitu. Ini lo dapatnya ada besi putih. Jangan, nggak ada artinya, nggak ada harganya. Ada lah besi putih kok. Nggak mau lah Wati. Emas pun jadilah. Udah gitu kan, ya udah lah minta, ya udah nanti turutin lah mau lu kata gitu kan. Udah kok minum dulu kopinya, minum kopi. Udah kok jangan sampai menggeletar gitu, tangannya kasihan loh. Udah ngomong pun dia masih apa dia masih kaku, masih ketakutan dia kan gitu. Udah gitu pulang dia kan. Pulang deh ini ke rumah, udahlah baru udah dipel nggak bawa? Ya dipel lah. Habis pulang dia kan, Wati pel dulu, habis Wati pel duduk, Wati kan termenung, ingat-ingat kejadian dia ketawa-ketawa Wati om. Aduh sampai sakit perut Wati gara-gara nengok Koapu kayak gitu. Waktu Koapu datang, duluan Wati dipulangkan atau sama bareng? Kayaknya duluan Wati lah pulang. Duluan Wati. Kayaknya duluan Wati lah. Gitu loh om, cerita singkatnya. Biar om tahu. Jadi udah nulis undangan loh? Mana? Itu Koapu lah. Koapu. Masa Wati lagi? Nah, tahu mengundang itu tadi. Ini tinggal beberapa hari aja om. Jadi, walaupun nggak dapet, ini katanya besok Koapu mau datang ini. Kemana? Jemput Wati. Mau ngajak nginep ke sana. Kan resepsinya kan di tempatnya Koapu. Hari apa? Ini hari Kamis. Hari Minggu om. Minggu resepsinya. Wah cepat. Hari Minggu. Pakai barongsai lah. Iya katanya pakai barongsai. Katanya pakai barongsai. Katanya mau dia yang mainkan om. Barongsainya. Nanti encok aja. Udah tua. Mau malam pertama nggak jadi apa, malah encok pula dia. Nggak bisa ini jadinya. Memang udah serak sama Koapu ini. Ya mau macam mana lagi om. Cuman dia lah istilahnya orang yang mau berjuang untuk Wati itu dia loh om. Menghargai perjuangannya. Gitu loh om. Udah mantap betul lah ini. Iya udah mantap. Kasihan lah dia udah datang bawain ini bawain itu, masa nggak Wati terima kan? Kasihan. Jadi ini kan udah mau melangsungkan pernikahan. Kira-kira Wati kepingin cepet punya anak atau enggak itu? Saya dikasihnya Jo. Kalau dikasihnya cepet, Wati terima. Kalau lama tergantung ininya sebenarnya. Kok apa sih? Tanya aja om. Kalau Wati sih mau secepatnya sih. Ya secepatnya. Kepingin berapa anaknya? 60 atau berapa? Jangan 60. 60. Nanti Koapu kepingin anaknya 60. Melar Wati. Laki nanti semua gitu. Melar nanti Wati kalau 60 anaknya. Ya beberapa lah, secukupnya aja lah. Jangan laki-laki semua, harus ada perempuannya. Harus ada. Biar bisa bantuin mamanya. Kalau perempuan semua, kalau laki-laki semua nanti malah ngikutin Koapunya nanti. Koapu sampai ngeleter terkencing ya. Ya rasaku terkencing loh, orang ngalir dia kok. Ngalir. Kalau keringat kan dia basah aja. Mana tahu dari sini banyak keringatnya juga. Ya bisa jadi sih, nggak tahu Wati. Diginiin nggak itu apanya? Enggak. Mana tahu kencing dia bawa pesing. Ya mana tahu untuk memastikan ini keringat apa kencing ya. Enggak. Begini. Wati pel aja. Enggak mau lo jorok. Wati pel aja sih. Memang geleter ya. Jadi pas ketakutan dia. Nengok tulisan gini dia. Tahu gitu Wati datang langsung gini. Iya langsung dilipat-lipatnya langsung dimasukkan. Kurasa basah juga tuh kena keringet dia tuh. Kena kencing atau keringat? Kena kencingnya kurasa. Sampai hilang apanya hafalannya gara-gara nengok Wati. Langsung 7 poin ya dia. Iya langsung 7 poin, dia nggak mau basa-basi apa dulu, kayak udah makan belum, udah mandi belum. Biasanya kalau datang kan gitu.
Padahal mau ngarang pantun loh untuk Wati itu. Oh iya. Oh, iyalah. Nggak jadi dia pantun, langsung to the point, dia ketakutan ya. Mungkin kalau di pantun bingung-bingung dia mana yang pertama, mana yang kedua, barisnya udah geleter. Laki-laki kayak gitu, takutan. Padahal belum dia papain. Namanya untuk mendapatkan apa? Untuk Cinta. apa? Iya nggak segitunya lah. Ya, buktinya kok aku segitunya. Iya kan cuman dia loh Om. Manusia ketakutan. Apa pampir ketakutan? Pampir dia? Iya. Masa sih? Iya nggak pampir juga loh, maksudnya kayak pampir loh. Pakaiannya kuno kali loh. Oh, suruh ganti lah pakai baju apa? Baju jas gitu. Nggak mau dia. Hah? Nggak mau. Bilang, tapi waktu datang itu Om, pakai baju kemeja panjang, ya kan, kemeja panjang, pakai celana ini warna hitam, ya kan, pakai tali pinggang, pakai dasi belalang. Dasi belalang kayak mana? Kami kusuruh pakai dasi kupu-kupu. Nggak tahu yang dia pakainya dasi belalang, dia gambarnya belalang. Entah itu kuapu itu gak jelas itu. Dasi kupu-kupu udah kuno kata aku, pakai dasi belalang. Dasi belalang ada-ada aja kuapu. Sampai segitunya ketakutannya. Iya loh. Heran aku nengoknya. Jelas lah jadi nyonya aku ini. Tinggal hitungan waktu hari. Ini besok hari apa? Jumat. Minggu. Undang-undang. Malam. Datang aja loh, malam Pak. Iya. Kayaknya udah mulai berbunga-bunga gitu ya. Iya loh Pak. Udah mau ini Pak, nikah. Mau nikah. Itu penyebabnya jadi. Oh, begitu. Yakin betul mau sama Koapo ini? Yakin Pak. Seberapa yakin itu kira-kira? 100%. 100%. Nggak ada kurang sedikit pun nggak gitu? Nggak ada Pak. Nggak ada. Udahlah sama Koapo aja. Iya. Sama yang lain-lain nggak ada yang jelas. Tapi sedikit kalau boleh tahu ini. Iya Pak. Apa yang membuat Wati bisa 100%? Kira-kira penyebabnya apa? Perjuangannya Pak. Perjuangannya kan harus Wati hargain juga Pak. Tiap-tiap apa datang bawain ini, bawain itu. Gitu, ya. Ya kan ngomong pengen nikah aja sampai segitunya gitu loh Pak. Apa namanya, saking ketakutannya gitu loh Pak. Saking ketakutannya. Untuk mengungkapkan itu aja kayaknya dramatis begitu ya. Iya Pak, betul. Tapi gini sedikit, saya sedikit kepingin tahu, boleh kan? Iya nggak apa-apa Pak. Wati kasih beberapa permintaan sama dia atau syarat lah itu tujuannya apa? Tujuannya supaya dia berjuang Pak. Berjuang lebih, maksudnya nengok perjuangannya ini kayak mana loh Pak gitu loh. Perjuangannya betul-betul nggak dia ini sama Wati gitu. Kalau cuma untuk ngomong aja kan kayaknya udah biasa gitu sama omongan gitu. Sama apalah gitu. Makanya Wati kasih tes aja sih Pak. Sebenarnya kalau nggak dapet pun nggak apa-apa, yang penting dia mau berusaha gitu. Kalaupun nggak dapet atas permintaan yang cukup sulit ini tetap mau lah tetap intinya. Mau Pak. Seperti itu ya. Jadi setelah Koapo datang dan mengungkapkan niat dan tujuannya, Wati sendiri berbahagia banget. Iya, bahagia lah istilahnya. Bahagia sambil lucu pun iya gitu. Pakai banget ya? Banget lah. Iya. Lucu banget. Masa suruh minum aja gitu. Nggak biasanya loh Om gitu. Iya, sampai gini-gini ya. Sampai menggelutar gitu kopinya, sampai tumpah-tumpah di bajunya. Baju putihnya jadi baju kotor putih, lah. Kotor jadinya, ketakutannya. Iya. Kasihan loh. Tapi sedikit tambahan. Setelah adanya kepastian dari Koapo, Wati kan merasa bahagia. Rasa bahagia itu ada dibagi sama Wati, entah kepada kawan ataupun siapa gitu, nggak ada diceritakan maksudnya loh. Nggak ada Pak. Nggak ada. Wati ya pendem sendiri aja lah. Bahagia sendiri loh. Iya. Tapi entahlah kalau sama Koapo gitu. Tak mana tahu dia pulang, dia kan sampai apanya sana hore gitu deh. Aku berhasil gitu. Jangan-jangan gini. Yes. Gitu kerasa Pak. Ingin tahu rupanya reaksi Koapo.
Enggak. Kepengen lah. Tahu nanti. Awak pun nggak tahu. Nanti di sini dulu kan, apa kami panggil. Iya bisa, boleh lah, boleh. Gitu ya. Kepengen tahu dia reaksinya kayak mana waktu dia pulang gitu loh, Om. Begini, Wati, kalau sedikit boleh ditambahkan, apa alasan Wati kepingin menikah? Udah terlalu lama ya, Pak. Terlalu lama menyendiri. Enggak. Terlalu lama menyendiri. Dari yang suka nakut-nakuti orang, sampai punya rumah dibuatkan bapak kan. Gitu. Sampai kayak mana ya, gini lah. Terus kan gini loh Pak, males juga hidup sendiri, terus makan sendiri, nyuci pakaian sendiri, semua sendiri, masak sendiri, tidur sendiri. Jadi semua pengennya ada yang lebih apa lagi loh Pak. Ada yang ngurusi begitu ya. Gitu, kepengen jadi ibu juga. Ibu apa ini? Ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga. Dulu saingannya aja udah mau jadi ibu rumah tangga ya. Si Sri-nya udah jadi ibu rumah tangga. Iya. Masa apapun kepengen juga loh Pak, kepengen punya anak juga. Iya. Tapi gini, Wati, nantinya kalau lah sudah berumah tangga, maunya tinggal di mana? Kalau masalah tinggal, di tempat Kuapo pun boleh lah Pak. Itu. Belum sempat dibincangkan sama siapa ini? Belum Pak. Cuma nanti mungkin besok dia datang mau dibincangkan lah ini. Itu. Besok dia kan datang mau jemput Wati Pak. Mau ngajak nginep ke sana. Iya. Ini sedikit lagi ngobrol bareng saya agak mendalam ini Wati ya. Jadi kalaulah ada makhluk gaib yang sudah menikah dan punya keluarga, punya anak, kepingin seperti itu ya? Iya Pak. Iya. Kalau ada makhluk gaib yang dia memilih tidak berumah tangga, apa tanggapan Wati? Dia gila Pak. Oh gitu ya. Kok nggak kepengen berumah tangga? Padahal punya nafsu ya? Padahal punya nafsu. Iya. Sedikit tambahan lagi Wati. Iya Pak. Tujuan berumah tangga dari Wati kan kepingin menikah tadi di awal. Kalau boleh tahu apa selain kepingin jadi ibu rumah tangga? Pengen megang uang banyak sih juga sih Pak. Ingin megang uang banyak. Iya Pak. Itu ya. Biasanya kan Wati cuma megang 3 lembar, 4 lembar. Ini kepengen yang segini loh Pak. Kepok-kepok gitu ya. Kepengen jadi apa nyonya yang gini loh Pak. Yang suka tunjuk-tunjuk gitu. Iya. Tunjuk-tunjuk. Apa yakin Wati kalau sudah menikah nanti Wati dipegangi duit yang bergepok-gepok sama Wapo? Belum tahu sih Pak, cuman kepengen. Tadi kan Bapak nanya kepengen. Iya. Ya udah. Tapi kira-kira yakin nggak itu terlaksana atau kesampaian? Mudah-mudahan. Andai kata ini cerita terpahitnya setelah menikah tapi itu nggak kesampaian gimana? Kalau nggak kesampaian ya nggak apa-apa lah Pak. Gitu ya. Jadilah megang 4-5 lembar. Gitu. Untuk belanja. Iya. Alasan saya bertanya seperti itu begini latar belakang kronologinya begitu loh. Memang pengakuan Wati dan cerita Kuapo sendiri saat dia datang ke rumah Wati itu sering bawa ini, sering bawa itu, mungkin ngasih ini, ngasih itu. Tapi di luar pengetahuan Wati, mungkin apakah itu memang tabiat asli Kuapo bahwasanya dia itu pemurah dan pemberi. Itu kalau hasil ngobrol bareng kami, dia terlalu kali-kalinya sangat tinggi sebetulnya Wati. Ini bukan saya dalam rangka menggoncang niat yang sudah disusun, tapi guna untuk memantapkan supaya tidak ada penyesalan nantinya. Ya. Jalani aja lah dulu. Jalani aja. Biar dijalani lah. Gitu. Supaya tidak ada penyesalan, kelak kemudian hari saya hanya mencoba guna untuk mendudukkan permasalahan. Karena kadang-kadang sifat laki-laki terkhusus Kuapo, makhluk gaib dia loh, bukan siapa-siapa, ya bangsa jin. Dia punya sedikit karakter, tabiat, kalau dia lagi punya mau, dia bisa menyetel seolah-olah dia itu pemurah, seolah-olah dia itu ringan tangan dan lain sebagainya. Padahal dia
Kalau sekian kali kami jumpa dan ngobrol, dia punya tabiat itu hitung-hitungannya luar biasa. Itu loh. Jadi itu biar Wati ngerti juga. Oh iya Pak. Wati punya hitung-hitungan juga. Hitung-hitungannya tinggi kali. Siapa ini? Ya udahlah Pak, tak jalani aja lah dulu. Gitu. Masalah hitung-hitungan, dia hitung-hitungan, aku akal-akalan. Gitu. Kok dia pandai hitung-hitungan, aku pandai ngakali. Iya. Gitu Pak. Bahkan dari beberapa obrolan yang terjadi sama kami, kami punya sedikit dugaan atas makhluk Kuapo ini, ya, makhluk gaib tentunya kan. Dia kategori yang kalau menurut kami itu ada identik cukup pelit sebetulnya. Kalau dia tidak ada sisi kepentingan dan keperluan, itu, itu kan normal ya. Iya. Itu aja biar Wati mengerti, biar kami pun ya tidak ada rasa beban, karena kan perantara kita lah. Kalian berdua bisa bertemu, berjumpa hingga sekarang. Jadi kami mencoba mendudukkan semua sesuai porsi masing-masing. Iya Pak. Ya udahlah, tak jalani aja dulu. Kok kira cocok, lanjutkan. Lanjutkan Cuman apa kalau ini? Masalah pelit Pak, kayaknya nggak ada masalah lah. Yang penting tetap dinafkahi. Iya. Cuman kalau dia main gini baru nggak cocok. Main tangan begitu ya. Oke. Artinya kalaupun hanya sebatas kelemahan si Apo ini pelit, Wati masih bisa terima begitu. Masih bisa lah, nggak apa-apa lah. Ya kesampean dong kepingin pegang duit bergepok-gepok. Iya itu kan gitu. Kalau seandainya loh Pak. Iya. Kalau seandainya, kalau bisa ya kesampean. Nggak bisa ya udah nggak apa-apa. Iya, satu poinnya itu. Ini cerita pahitnya Nyo. Kan nggak cukup kita menikah itu hanya berpikir manisnya saja. Kita berpikir juga pahitnya juga. Guna untuk mendewasakan kita sebelum sampai di arah sana. Satu itu poinnya. Bila mana nggak kesampean, pegang duit bergepok-gepok. Kedua, mana tahu, syukur-syukur sih terlaksana, bisa nanti jadi nyonya tunjuk-tunjuk. Bila mana tidak, itu bagaimana? Ya nggak apa-apa loh Pak, di rumah aja pun jadi, yang penting bisa ngurusi. Gitu, kan kewajiban kita kan ngurusi suami. Iya. Cuma kalau ada dikasih tambahan pekerjaannya kita terima. Iya. Itu kan istilahnya tambahan pekerjaan loh Pak, nunjuk-nunjuk. Iya. Gak apa-apa kan saya bertanya dan ngobrol agak mendalam seperti ini. Guna untuk ya memahamkan Wati sebelum berumah tangga. Ya udah loh Pak. Iya. Jadi mantap betul. Mantap betul. Apapun yang terjadi nantinya. Gitu ya. Oke. Jalannya aja lah dulu. Ya, poin terakhir Wati. Ya. Begini. Kehidupan berumah tangga itu ada beberapa sistem dan cara yang ditempuh oleh makhluk. Baik itu bangsa manusia ataupun kalangan bangsa jin. Kalau kami, terkhusus saya dan kawan-kawan di sini semua, sesama manusia, anggota saya, itu menjalani kehidupan berusaha menggunakan jalur tuntunan agama Islam. Itu kan? Ini pertanyaannya, Wati mau memilih menggunakan jalur yang bagaimana? Karena kan ada jalur di luar itu. Jalur ikut Kuapo aja lah. Ikut Kuapo aja? Oh iya. Kayak mana Kuapo apanya ikut gitu. Dia loh Pak. Jadi andai kata Kuaponya non muslim, bagaimana? Ya ikut dia lah Pak. Ikut dia. Karena sekian lama kami jumpa, kami belum pernah bertanya kepada yang bersangkutan, andai kata dia non muslim, terus dia kok kepingin pakai jalur Islam, kami belum pernah mendengar dianya mengucap 2 kalimat syahadat. Itu. Ya tanya dia dulu Pak, kalau dia mau, dia muslim, ya udah Wati ikut dia. Penting sekarang Wati ngalur aja lah Pak. Ikut Kuapo aja. Ikut Kuapo aja. Nggak mau yang susah-susah. Oke. Jadi seperti itu ya. Iya. Andai kata Kuaponya mau ngikuti jalur agama Islam, Wati ngikuti. Wati ngikuti. Andai kata Kuapo pakai jalur di luar Islam, Wati ikutin juga. Ikuti juga. Yakin betul itu Wati? Yakin Pak. Oke. Tapi Wati sendiri, kan sekian lama jumpa bareng kami. Dulu masa-masa Alex,
masa-masa Sisri dan lain sebagainya, ada Salbiah dan lain sebagainya. Kala itu kan teringat saya selain Wati kala itu untuk kalangan kuntilanak sudah berkenan mengucap 2 kalimat syahadat. Tapi kalau untuk Wati sendiri saya belum teringat guna untuk menawarkan beserta membimbing dan atas dasar keinginan Wati itu sendiri dalam Islam. Iya, Pak. Pertanyaannya di luar pembahasan terkait pernikahan, yakni masalah kuapo, Wati sendiri pernah mendengar agama Islam? Belum. Begitu ya. Ada ketertarikan terkait agama Islam? Belum tahu, Pak. Belum tahu, ada. Ya, gitu. Wati kan belum tahu apa-apa sih, Pak. Ya, memang karena dulu agak terjeda lama. Kala itu kan kita mengamankan Wati karena punya kebiasaan mengganggu. Lantas kala itu baru kita amankan saja, kita sediakan rumah supaya tidak mengganggu. Terus terputus jeda. Lama kita nggak ngobrol. Iya, Pak. Belakangan ini kita baru bisa ngobrol lebih lanjut. Untuk Sisri, si Alek dan yang lainnya dulu sudah kita bimbing mengucap 2 kalimat syahadat. Begitu. Sedangkan Wati saya belum mengingat hal itu. Pertanyaannya, di luar konsep pernikahan, Wati sendiri karena belum mengerti agama Islam maka terasa kurang tertarik begitu. Betul, Pak. Betul. Penasaran nggak apa itu Islam? Nantilah dulu, Pak. Oh, nanti dulu. Gitu ya. Karena gini, Pak, kalau Wati tertarik masuk, nanti sama kuaponya gimana gitu. Wati kan ikut kuaponya aja. Begitu. Ngalur aja. Tadi kalau kuapo mau masuk Islam, Wati mau. Kalau kuaponya nggak mau? Kalau kuapo nggak mau, Wati nggak mau. Ya itu hak kalian. Memang sepengetahuan saya, Islam tidak boleh dipaksakan. Ya, seperti itu. Harus kita hargai pilihan apapun, toh ujung resikonya itu pun masing-masing. Iya, Pak. Seperti itu. Kami hargai. Yang terpenting ya, kita mencoba untuk mensupport Wati sekian lama yang dulunya punya kebiasaan mengganggu, lantas sekarang sudah pensiun dari kebiasaan mengganggu. Walaupun belum mengucap 2 kalimat syahadat atau masuk Islam, itu kita pun sudah ikut senang sebetulnya. Itu. Jadi kesimpulannya seperti itulah Wati ya. Iya, Pak. Jadi nantinya mengikuti dan mungkin kalau bahasa kita ikut aja sama siapa gitu ya. Ngalur aja, Pak. Iya. Itu sudah dipikir masak-masak Wati? Udah, Pak. Udah. Jadi andai kata pun saya tawarkan itu ajakan agama Islam kepada pribadi Wati, apa jawaban Wati sekali lagi? Belum, Pak. Belum. Belum bisa menerima dan belum bisa menerima. Begitu. Wati tahu tidak siapa yang menciptakan Wati? Dan siapa yang menciptakan Kuapo? Dan siapa yang menciptakan kami? Orang tua, Pak. Orang tua? Berarti begitulah ya? Iya, Pak. Jadi, oke, kalau yang menciptakan semuanya itu jadi orang tua jawabannya. Siapa yang menciptakan orang tua? Kakek. Iya. Siapa yang menciptakan kakek dan nenek? Ya, seterusnya begitu, Iya. Pak. Siapa yang menciptakan yang paling terakhir? Nggak tahu. Nggak tahu, Wati. Iya, kan nggak mungkin itu ada dengan sendirinya. Pasti ada yang mengadakan. Itu. Ini nggak apa-apa kan? Kita ngobrol agak mendalam, setidaknya biar tambah wawasan saja. Iya, Pak. Semua sebetulnya ada yang menciptakan. Ya. Kalau standar pemikiran dan pola pikir keyakinan Wati yang menciptakan itu orang tua itu belum benar. Karena kalau saya kejar terus pertanyaannya, siapa yang menciptakan orang tua? Kakek. Siapa yang menciptakan kakek? Mungkin kakek buyutnya. Siapa yang menciptakan kakek buyutnya? Terus sampai yang terakhir yang sudah nggak bisa disebutkan balik. Siapa yang menciptakan dia yang terakhir? Tentunya ada. Penasaran nggak Wati? Penasaran, Pak. Iya. Dialah itu Tuhan. Bahasa kami Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu siapa? Itu Zat yang menciptakan kita semua, baik golongan Wati ataupun golongan kami bangsa manusia beserta yang lainnya, yang menciptakan bumi, menciptakan langit, pohon-pohonan, lautan, daratan dan semua yang ada.
di alam semesta itu, dialah itu Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan dia, Tuhan ini menciptakan kita semua. Cuma satu yang utama tujuannya, supaya mengabdi dan beribadah kepadanya. Itu. Jadi kalau yang nggak mau beribadah, Pak, bakal dimurkai. Karena tidak sesuai perintah yang menciptakan. Kok dipaksa? Bukan dipaksa, tapi ketentuannya seperti itu. Bukan paksa, tapi sebuah ketentuan. Kalau dia Tuhan, mau dia apapun dia bebas. Wong dia yang bisa segalanya dan memiliki segalanya. Itu. Dalam kali ngobrolnya ya Wati ya. Iya Pak, penasaran juga sih. Kok bisa dia nyiptakan siapa Pak? Dia berdiri atau ada dengan sendirinya. Maka dia Tuhan. Kalau masih ada yang menciptakan, maka dia tak mungkinlah menjadi Tuhan. Jadi kok bisa ada dua alam kayak kami sama Bapak? Ya, nenek moyang kami siapa Pak? Ya, nenek moyang makhluk gaib bangsa Wati itu bangsa jin juga. Siapa yang menciptakan jin selaku nenek moyang Wati? Dia juga Tuhan. Namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Biar Wati tambah paham. Kok bingung Wati? Ribet mana? Iya. Tapi inilah kehidupan Wati. Saya hanya mencoba untuk memberitahukan perkara mau diterima ataupun ditolak itu kembali kepada pribadi masing-masing. Jadi kalau nggak ikut ajaran dia Pak? Iya. Ya kena marah. Dia Tuhan ini, yakni Allah bahasa kami, menyiapkan tempat dua nantinya setelah hancurnya alam semesta ini, yakni sorga dan neraka. Barang siapa yang mau dan bersedia mengikuti perintah dia, perintah Allah, maka akan ditempatkan di tempat yang enak yang namanya sorga. Perintahnya Pak? Perintahnya yang kami fahami melalui jalur agama. Kami agama Islam. Harus agama Islam? Iya. Kalau nggak di agama Islam dimasukkan ke neraka gitu? Begini lebih tepatnya. Karena kami punya dasar penjelasan dari kalamnya Allah, Al-Quran bahasa kami selaku kitab suci menjadi sebuah pedoman hidup. Inna dina indallahil Islam. Maka sesungguhnya agama yang paling benar adalah Islam. Itu di agama Islam, di Al-Quran seperti itu. Berarti agama-agama yang lain nggak benar? Kami tidak mengatakan begitu, tapi berdasarkan penjelasan garis besar daripada di Al-Quran begitu. Jadi nggak beragama kayak mana? Yang beragama berarti dia tidak mengikuti apa kemauan yang menciptakan. Contoh, ilustrasi sedikit biar Wati nggak bingung. Iya, Pak. Kalau Wati jadi orang tua, punya anak 1000, contoh saja. Iya. Anaknya semua merengkel, nggak mau mengikuti aturan Wati, apa yang dirasakan? Marah loh. Nah, sama seperti itu. Begitu juga dia Tuhan. Kayak gitu. Iya, ini kehidupan Wati. Berarti kalau misalnya Pak, kami nggak di agama Islam gitu kan, tapi selalu berbuat kebaikan. Kayak mana itu Pak? Oke. Masuk surga juga artinya bisa? Dia belum beragama, tidak dalam Islam. Ya, tidak beragama maknanya begitulah ya. Tapi berbuat kebaikan begitu. Berbuat kebaikan. Oke, Wati butuh jawaban. Iya Pak. Iya. Dalam agama Islam yang saya pahami itu, Islam ada 5 syariat yang harus ditunaikan. Salah satunya yakni perintah sholat. 5 waktu yang wajib harus ditunaikan sehari semalam. Pertanyaan Wati kan, bagaimana kalau kita belum beragama Islam atau tidaklah beragama, tapi berbuat kebaikan? Begini, dalam Islam ada sebuah penjelasan, as-sholatu ra'sul ibadah. Maka sesungguhnya sholat adalah kepalanya ibadah. Oke. Saya gambarkan, sholat itu merupakan kepalanya. Yang lain itu perumpamaan sebuah sosok ataupun jasad. Itu ada tangan, ada kaki, dan lain sebagainya. Oke. Kalau sosok Wati atau sosok kami bangsa manusia tidak punya kepala, walaupun dia punya tangan dan kaki, hidup tidak Wati? Enggak. Nah, itulah contoh gambarannya begitu. Wah, ada Pak yang hidup? Kepala buntung? Nah, kepala buntung, dia sebetulnya tidak mengalami kehidupan.
itu. Tapi kok bisa jalan? Ya, jalan karena dia adanya energi di dalamnya. Tapi maknanya, pertanyaannya, apakah dia itu hidup? Tidak sebetulnya. Hanya seperti itu sedikit yang perlu saya sampaikan. Jadi berbuat kebaikan tanpa didasari adanya kepala itu, mohon maaf, kayaknya gimana gitu. Wati pikirkan sendirilah. Contoh andai kata Wati sendiri, mohon maaf ini gambaran. Andai katalah kepala terlepas dari badan, hidup tidak kepala itu? Tidak. Badan hidup tidak? Tidak. Oke. Sebetulnya udah dapat kesimpulan belum, Wati? Udah. Apa kesimpulannya? Nggak ada artinya kebaikan kita.